Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas waktunya yang sekian kalinya. Dalam Isra Mi'raj, Bu ya. Isra Mi'raj ini berbeda juga antara Mu'tazilah dan Ahli Sunnah. Mu'tazilah mengatakan bahwa itu perjalanan rohani. Kemudian Ahli Sunnah perjalanan jasadi. Yang saya tanyakan, apa betul dalam Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW ini menawar sholat? Saya pikir ini ada pelecehan, Bu ya. Karena apa? Nabi kita ini, beliau itu orang tawadu. Saya pikir tidak mungkin Nabi menawar sholat dari 150 sampai 5 waktu itu. Ini bagaimana menurut pandangan Buya? Karena ini mungkin Syekh Al-Jalzali, siapa namanya itu pengarang Isra Mi'raj ini, mungkin ada keturunan Yahudi juga ini. Karena apa? Konon ceritanya ini Nabi Musa mengatur Nabi kita. Artinya Nabi kita ini dilecehkan oleh Nabi Yahudi. Seperti itu, Buya. Mohon maaf barangkali pertanyaan saya ini kurang pas. Gimana menurut pandangan Buya tentang Nabi kita menawar sholat? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang penting gini aja deh. Di Al-Qurannya ada Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu samiul basir. Walaqad atayna Musal kitab, kan gitu. Ada Isra. Ya udah, kita yakin Isra ada. Apakah satu paket dengan Mi'raj? Apa beda? Di Al-Qur'annya Al-Isra, di surat Al-Isra, Mi'rajnya itu di surat An-Najm. Apakah malam itu juga Isra, malam itu juga Mi'raj, apakah misah? Itu kita juga nggak jelas juga. Ya, kemudian apakah Nabi mondar-mandir ke langit itu perjalanan jasadi, itu hanya perjalanan rohani? Itulah persengketaan antara Ahli Sunnah dengan Mu'tazilah yang sampai sekarang nggak ada ujung pangkalnya, nggak ada kesimpulan. Udah masing-masing tetap berkeyakinan bahwa itu perjalanan rohani, kata Mu'tazilah, bahwa itu perjalanan jasadi, kata Ahli Sunnah wal Jamaah. Al-Sunnah wal Jamaah dengan dalil Al-Quran sendiri, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Abdun itu hamba. Hamba itu physically. Jadi yang dimi'rajkan adalah fisiknya. Diisrakan itu fisiknya juga. Nah itu. Kemudian apalagi yang penting? Yang penting adalah kita meyakini bahwa hasil dari Isra dan Mi'raj itu kita diwajibkan sholat 5 waktu. Yang wajib dipercayai, kita meyakini sholat 5 waktu itu terdiri dari subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Yang perlu kita yakini rakaatnya subuh 3, duhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. Yang wajib kita yakini bahwa sholat kita menghadap kiblat. Yang kita yakini itu yang ada. Adapun apakah secara fisik atau rohani, mau percaya silakan, enggak masalah. Yang penting ya itu yang percaya. Nabi Adam adalah Nabi Allah, itu yang kita percaya. Apakah pakai koteka, apa pakai sarung, itu terserah kamu. Makanya daging matang atau daging mentah, Nabi Adam tuh, ya terserah. Yang meyakini daging matang ya mangga, yang makan daging mentah ya mangga. Nabi Adam pakai koteka, pakai sarung. Iya, yang penting Nabi Adam, Nabiullah, selesai itu aja kok. Jadi ada yang wajib dipercayai, ada yang tidak wajib dipercaya, yang tidak boleh dipercaya. Ada yang bebas, boleh percaya, boleh. Itu selesai, itu aja. Karena saya dari dulu juga nggak suka bertengkar. Iya kan begitu, nggak usah ngapain. Karena kita tidak bisa membuktikan lagi, sudah sekarang sudah ditelan zaman. Tidak bisa membuktikan bahwa Nabi perjalanannya apakah rohani, apakah jasmani. Ya, tetapi
Di Sahih Bukhari sendiri dikatakan bahwa Nabi itu sholat berjamaah di Masjidil Aqsa, kemudian naik turun di masjid, ketemu malaikat, ketemu ini. Itu mah dikatakan dalam Bukhari itu hikayat, bukan hadis. Hikayat, ngerti nggak hikayat tuh? Dong, iya mau percaya silakan, nggak udah. Ya gitu. Nah cuman di sini tadi mungkin ya. Mungkin apakah hikayat ini ada kesengajaan dari pihak orang-orang Yahudi untuk mendiskreditkan Kanjeng Nabi, bahwa Kanjeng Nabi ditongor-tongor, ditunjuk-tunjuk sama Nabi Musa, nggak bakal kuat umatmu tuh sholat 50 waktu tuh, nganyang lagi gitu kan gitu. Itu juga suatu hal yang tidak wajar begitu, ya kan? Masa Nabi nganyang-nganyang sholat? Nabi itu adalah orang yang tidak pernah nganyang. Wa qulu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Siap kami laksanakan tugas kami, kalau salah mohon diampuni. Itu aja yang menentukan adalah engkau. Jadi nggak mungkin Nabi. Jadi itu artinya superiority complex, superioritas Nabi Musa sebagai Nabi Yahudi ngatur Kanjeng Nabi Muhammad. Itu mungkin titipan kita aja. Sebab pada zaman itu ya kisah-kisah tentang perjalanan langit itu sudah banyak. Dante Alighieri juga ngarang buku di Italia sebagai pencipta bahasa Italia yang pertama kali itu Dante Alighieri. Itu juga punya kita namanya La Davina, yaitu seorang kekasih mencari pacarnya di langit ketujuh namanya Petris. Ya, mondar-mandir ketemu dengan malaikat yang bersayap-sayap gitu, kayak sebenarnya gitu. Kemudian Flash Gordon, ya kata perjalanan perang bintang langit, ya. Kemudian Risalatul Ghufran, Al-Ma'arij, banyak cerita-cerita tentang perjalanan langit itu banyak. Bukan Syekh Ad-Dardiri aja, yang orang kita itu namanya Syekh Ad-Dardiri. Ya. Ya, saya tidak menyalahkan orang yang percaya. Dan saya tidak menyalahkan orang yang tidak percaya. Yang penting yang wajib dipercayai, sholat 5 waktu wajib. Sudah selesai? Udah gitu aja kan? Nah itu, jadi ya artinya begini. Kalau iya Nabi Muhammad itu dengan Jibril naik ke langit, lalu ngetok-ngetok pintu, tok-tok-tok, Assalamualaikum, kata. Waalaikumsalam. Man anta? Ana Jibril. Ma'aman, ma'a Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, ta'ala. Kok krewot buka. Ini grendelnya gede apa? Iya kan? Grendelnya segede apa? Krokot dibuka, Masya Allah. Langit, bayangkan. Langit itu the extended universe ya, alam yang semakin luas, yang tak terhingga dari ujung ke ujung itu bisa ribuan tahun cahaya. Gimana lagi? Seberang sananya masih kosong lagi. Gimana? Nah, kemudian ada satu cerita katanya ceritanya gitu. Ketika Isra sampai di Masjidil Aqsa, Kanjeng Nabi Muhammad itu hikayatnya gitu, sholat berjamaah dengan para nabi-nabi ya. Ya, betul, nabi-nabi sholat termasuk Nabi Zakaria, Nabi Musa, Nabi Isa SAW. Ini Nabi sholatnya berapa rakaat nggak tahu lah, jangan tanya aja. Dan jangan tanya ngadepnya kemana, karena kiblat belum ada. Termasuk Masjidil Aqsa-nya juga belum ada. Masjid Aqsa itu baru dibuat setelah Umar bin As. Setelah Sayyidina Umar menguasai Palestina, itu baru dibangun, baru jadi masjid. Pada waktu Nabi Isra sudah jadi masjid belum? Ya. Di Ka'bah sudah jadi Masjidil Haram belum? Masih Ka'bah tempatnya berhala, belum ada orang sholat kok. Tapi di Al-Qurannya gitu kok. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itu saya serahkan kepada Anda. Bagaimana Anda cerdas memahaminya, itu aja kok. Tapi ini kadang-kadang gitu ya, kalau bicara masalah ini banyak yang tersinggung. Ya udah terserah kamu aja lah.
Kamu boleh percaya, boleh, nggak masalah. Saya mau bebas-bebas aja. Iya kan? Nah, tapi kan saya mencari takhrij, mencari jawaban untuk meyakinkan diri saya. Kalau iya memang Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram, itu sudah jadi masjid mangga. Tapi nyatanya kan baru setelah Fathu Makkah, Ka'bah itu berhalanya dibubarin semuanya kan gitu. Baru dipakai alat, dipakai tempat sholat baru Masjidil Haram. Nah pada waktu malam Isra sudah jadi masjid belum? Nah saya mencoba ingin meyakini bahwa ini Al-Quran adalah firman Allah dan saya yakini benar. Tapi harus dijawab ini bagaimana begini nih? Perlu solusi enggak? Perlu, makanya saya mengatakan ini jangan-jangan di dalam ilmu balaghah namanya majaz akli, namanya i'tibar ma yakun. I'tibar ma yakun itu menganggap apa yang terjadi. Jadi memang itu minal masjidil haram maksudnya bukan sudah jadi masjid, tapi dari tempat yang ini nanti kemudian akan menjadi masjid. Ini bahasa. Nah, itu yang saya yakin semacam itu. Sehingga saya tidak melawan Al-Quran. Nanti sudah bilang murtad lagi. Suruh baca syahadat lagi. Iya kan? Seperti gini. Saya datang ke rumah Pak Tato. Pak Tato bilang sama istrinya, "Mah, ngodok wedang mah, ada buaya." Ngodok apa? Yang digodok wedang Pak, air putih. Kenapa bilangnya wedang? Salah enggak? Ya enggak. Maksudnya godok wedang tuh godok air putih yang nantinya bakal dibikin. Nabi diisrokan dari Mekah yang tempat berhala yang nantinya bakal menjadi Masjidil. Kan gitu aja kok susah banget sih. Daripada saya mendogmakan, saya bisa menjawab secara rasional. Betul enggak? Daripada kita mendogmakan masalah ya kita rasionalkan aja sebisa-bisa kita kan gitu. Supaya kita tenang. Anda gak bisa maksa saya kok. Anda gak bisa maksa saya harus meyakini seperti Anda yakini kok. Dan kita juga saya juga tidak bisa maksa siapapun. Mau sama silakan ya silakan. Itu aja persoalannya kok susah banget sih. Tapi kalau mau yakin Nabi Muhammad betul-betul ditongor-tongor Nabi Musa suruh nawar sholat yakin ya mangga nggak masalah. Betul nggak? Ya udah. Murtad nggak? Ya enggak lah. Iya kan? Gitu. Oke, makasih gitu aja. Iya. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.